Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita berdiri dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan satu calon gubernur Kabupaten Konawe. Saya menyampaikan terima kasih yang seterusnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir, dan saya juga lupa menyampaikan hal yang luar biasa kepada pendamping saya, Ibu Haja Fatimah Rumah DPD yang telah bersedia hadir di tempat kali ini. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan kerja saya dan seluruh siswa yang kami itu memberikan informasi. Nah, selanjutnya kesempatan ini saya juga bersyukur bahwa kegiatan ini bisa saya laksanakan dalam satu tempat ini. Ya. Dan kegiatan ini bertempat. Kenapa saya lakukan ini? Supaya proses umpan kali ini bisa berjalan secara maksimal tanpa berpindah-pindah. Selanjutnya untuk kegiatan ini saya persilakan kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan pendampingan satu kepada para wali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pelatih Mahir sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 1 Wonogiri. Saya tidak akan membuka karena pembukaan itu sudah kita laksanakan pada hari Selasa kemarin. Hanya ada penguatan-penguatan yang ingin kami kedengarkan pada kegiatan ini terkait dengan pendampingan calon guru penggerak. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami berikan kepada pengajar praktik calon guru penggerak Ibu Haja Fatimah Rumah SPD yang bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian teman-teman sejawat dari guru penggerak sudah hadir pada hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian sebagai bagian dari komunitas penggerak di SMA Negeri 1 Wonogiri. Harapan kami bahwa pendampingan ini itu akan semakin menambah kematangan ilmu dari calon guru penggerak. Harapan kami terus guru penggerak ini itu bisa dengan semakin cepatnya berbagi atau menulari teman-teman yang lain, baik itu guru, tenaga pendidikan, bahkan siswa. Yang harapan kami adalah dengan program guru penggerak ini bisa menyesuaikan dengan tujuan terwujudnya karakter siswa yang berprofil belajar Pancasila yang ada 6, kemudian yang terakhirnya adalah merdeka belajar, baik itu untuk SMA bahkan nanti pada perguruan tinggi dalam rangka pengembangan dari anak sekalian yang dinamakan juga kampus merdeka. Kemudian kepada calon guru penggerak selalu kita memberikan motivasi, jangan berhenti-hentinya untuk berbuat. Saya selalu memberikan motivasi kepada mereka karena perubahan itu bisa terlaksana bila mana bapak-bapak dan ibu calon guru penggerak itu mulai bergerak dari kalian. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan dengan pendampingan ini suksesnya kegiatan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Wonogiri itu bisa terlaksana sampai dengan akhir waktu yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang paling akhir adalah kami juga mengucapkan mohon maaf mungkin dalam penyelenggaraan pendampingan ini ada hal-hal yang belum sempurna dari kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kritik saran demi sempurnanya kegiatan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Wonogiri ini itu bisa tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Itu yang sudah membuka kegiatan hari ini. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu pendamping Ibu Haja Fatimah SPD itu melanjutkan kegiatan yang ini disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya datang mendampingi guru kalian. PKS hari ini saya datang melakukan pendampingan untuk gurunya Bapak sebagai stakeholder SMA Negeri 1 Wonogiri dan teman rekan sejawat. Kami berterima kasih Bapak dan Ibu hadir di tempat yang sama. Mohon maaf, tujuan kami ada dalam slide ini. Nah, di dalam slide ini sebelum kami buka karya kedua, maka kami 1 minggu sebelum buka karya, yaitu nanti tanggal 12 Februari yang 1, kami datang untuk mendampingi calon guru penggerak di Mail SPD. Nah, fokus pendampingan kami adalah refleksi dan diskusi hasil umpan balik rekan sejawat, diskusi tantangan dan pembelajaran penerapan aksi nyata,
pada modul 1.1 dan 1.2. Kemudian refleksi dalam guru penggerak memberikan penilaian terhadap hasil refleksi masing-masing dalam guru penggerak. Slide berikutnya yaitu mari kita sama-sama melakukan komunikasi memasak. Nah, yang pertama ini fokus pada dalam guru penggerak naik SPDP. Di sini nanti Bapak memberikan respon terhadap komitmen Bapak kerja sama Bapak yang tanggung jawab serta aktifan Bapak selama menjadi calon guru penggerak di SMA Negeri 1 2022. Ini adalah pertanyaan, ada 3 pertanyaan kami, nanti proses pembelajaran. Pertanyaan pertama, Pak Imail, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Silakan. Saya tentang bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Yang pertama saya lakukan adalah bagaimana saya berkolaborasi dengan pemangku kegiatan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Dan selanjutnya tak lupa saya berkolaborasi dengan daerah sejawat dan siswa. Contohnya kami merancang sebuah proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan selanjutnya kami juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran saya selaku CGD melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tutor sebanyak dengan asimilasi. Hal ini saya lakukan agar semua proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Seperti itu. Pertanyaan kedua, Pak Imail, apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya, pendampingan non pengajar? Ya, silakan. Ya. Jadi kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan pendampingan di mana dalam pendampingan tersebut kami diharapkan memahami pemikiran yang disampaikan oleh pihak kita. Nah, setelah ini rencana kami ya selanjutnya bagaimana kami memperkuat pemahaman dari pihak wartawan tersebut, di mana dalam proses pembelajaran itu harus berpusat kepada murid dan di dalam hal belajar itu kita mempraktikkan siswa melalui program Pancasila seperti itu. Jadi itulah itu yang ingin saya perjuangkan. Terima kasih banyak Pak Imail. Pertanyaan yang ketiga, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Baik, terima kasih. Jadi ditanya masalah apa capaian yang telah saya lakukan selama 1 bulan ini atau terakhir ini. Nah, di sini capaian yang saya lakukan adalah bagaimana saya memberikan pemahaman kepada pemangku kegiatan dari kepala sekolah, rekan sejawat saya, guru saya dan seluruh siswa tentang bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan seperti saya lakukan selama ini adalah metode untuk supaya mengasimilasi sehingga pemahaman-pemahaman ini bisa masuk ke pemikiran baik kepala sekolah dan sejawat maupun seluruh siswa. Itulah capaian yang saya rasakan sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imail. Masih kita pindah ke berikutnya. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk calon guru penggerak. Oke. Pak Imail sebagai calon guru penggerak, proses yang sudah berjalan dan capaian selama 1 bulan. Jadi ini bulan kedua ya Pak Imail. Di sini tabel ada 3 pertanyaan yang sama tadi. Nah, kita fokus di bulan kedua ya. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya. Proses yang sudah saya lakukan selama 1 bulan terakhir ini dan bulan kemarin, seperti sudah saya katakan tadi bahwa kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah kolaborasi. Nah, jadi di sini saya tidak pernah berhenti dari sini. Artinya terus saya lanjutkan sebagai terkadang tidak saya tak tidak bagaimana cara saya berkolaborasi supaya kegiatan saya ini terus berlanjut. Nah, tidak berhenti di situ saja. Jadi saya upayakan kegiatan saya terus menerus berlanjut agar kegiatan saya ini berjalan secara maksimal. Mungkin begitu. Pertanyaan kedua, apa menjadi rencana tidak lanjut pendampingan sebelumnya? Ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, kegiatan pendampingan selanjutnya yang ingin saya laksanakan adalah bagaimana saya menjalankan misi saya untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang ada, dari kepala sekolah, guru maupun siswa, sehingga apa yang ingin saya lakukan bulan kemarin sampai sekarang ini dia terus bergerak, nah, tidak stagnan, dia tidak berhenti di situ, tapi dia terus berlanjut supaya kegiatan ini berulang-ulang dan cepat dilakukan. Ya, senang saya dan berlaku. Iya, Pak sekali. Dan pertanyaan yang terakhir untuk proses yang bagaimana dalam menuju proses pembelajaran, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Alhamdulillah
alhamdulillah apa yang sudah saya peroleh berkat proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan dengan baik, di mana salah satu dari pembelajaran itu turun langsung di kelas menyertai dalam proses pembelajaran. Jadi saya bersyukur bahwa apa yang saya lakukan sudah ada, karena proses pembelajaran seperti yang nantinya ibu bisa tanyakan langsung kepada saya. Bagaimana metode pembelajaran yang sudah dilakukan? Atau senjata apa yang sudah dilakukan? Kegiatan dua berkelas. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Imail. Mengisi guys, saya akan berpindah ke slide berikutnya. Pertanyaan ini untuk Bapak menemukan responnya Pak sebagai titik Bapak terhadap calon guru penggeraknya di SMA Negeri 1 Bumbung yang dilakukan. Pertanyaan pertama Pak S, aksi nanti apa yang dilakukan oleh Pak Imail SDNTD sebagai calon guru penggerak selama itu di program guru penggerak? Silakan Pak S. Baik, terima kasih Pak Praktik yang sudah mengatakan aksi nyata yang sudah dilakukan calon guru penggerak di sekolah kami bahwa sudah banyak yang mulai diperlihatkan oleh guru penggerak mulai dari awal, mulai dari nol sampai dengan pada hari ini. Itu ada beberapa hal yang mereka lakukan, diantaranya adalah pemahaman tentang prinsip belajar dari keadaan dewasa. Kemudian yang bersangkutan juga itu sudah mengembangkan model-model pembelajaran yang sudah menjadi maruah dari calon guru penggerak ini, program di guru penggerak ini. Ya, kemudian dari calon guru penggerak ini juga sudah mengajak kepada guru-guru, bukan hanya teman sejawatnya, tapi para komunitas yang PNP-nya, kemudian teman-teman sejawat yang lain, bahkan sudah menyampaikan pada kegiatan-kegiatan apel, sudah bersama-sama dengan calon guru yang lain itu menempelkan slogan Merdeka Belajar di sekolah kami, kemudian prosedur belajar Pancasila yang sudah ada di depan-depan kantor, di depan ruangan. Nah, itu yang menjadi aksi nyata yang sudah mereka lakukan selama mereka mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih Pak KM. Mohon izin pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak sebagai kepala sekolah melihat ada perubahan yang signifikan pada proses pembelajaran yang dilakukan calon guru penggerak di SD? Perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru penggerak SPD sama dengan yang kami lakukan pada Pak Soehardi, yaitu melalui supervisi di kelas mereka belajar, dan itu kita sudah lihat apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Yang bersangkutan juga itu sudah menerapkan namanya tutor dengan sebaik afiliasi kepada peserta didik, yang mana salah satu program ini dalam proses pembelajaran ini siswa bukan hanya dari kelasnya, tapi dari kelas lain yang akan masuk di kelasnya, dari kelas yang lain pada tingkatan yang sama. Ini yang kita harapkan juga yang dilakukan pada hari ini itu menular ke teman-teman yang lain. Saya kira seperti itu. Bagus sekali Pak, penjelasan calon guru penggeraknya Bapak. Nah, perubahan yang dilakukan oleh PDP kita yaitu dengan menguatkan tutor sebaya. Ini mohon Pak KS menjelaskan kepada kami perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan PDP tersebut dengan metode yang dikembangkan. Ya, perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan Pak Jumail SPD NPD adalah, apalagi beliau itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebagian siswa menganggap bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran yang membosankan. Itu saja, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai di perguruan tinggi. Ya. Tetapi Pak Jumail itu sudah mengembangkan satu proses pembelajaran yang mengubah konsep selama ini, mindset selama ini bahwa proses pembelajaran itu hanya dari guru ke siswa, kemudian siswa menonton, mendengarkan, melihat, membaca, dan menggunakan keterampilan literasi yang lain. Tetapi Pak Jumail sudah mulai bergerak melakukan satu terobosan, dan ini kami sampaikan juga kepada Ibu Pengajar Praktik yang dilakukan Pak Jumail ini sudah masuk di jurnal PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu terkait dengan tutor teman sebaya berafiliasi. Gambaran ringkasnya tentang program ini bahwa proses belajar itu ada siswa lain yang akan masuk sebagai tutor di kelas yang lain. Jadi mereka akan bergantian, siswa-siswa yang dianggap mampu itu akan memberikan pemahaman kepada kelas-kelas yang lain. Ini salah satu proses yang kita harapkan. Kemudian pembelajaran yang dilakukan Pak Jumail selain dia di dalam kelas, itu mereka juga melaksanakan pada ruang-ruang terbuka, misalnya
menggelar semacam stand, kemudian dilaksanakan di luar, di halaman, di laboratorium, di perpustakaan, atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan bagaimana pembelajaran itu dilakukan secara bebas, secara merdeka, kemudian siswa merasa senang dan bahagia terkait dengan proses belajar yang mereka lakukan. Terima kasih banyak Pak Keles. Perkenalkan calon guru penggerak Humanis Sendiri tanpa terdeteksi dengan gerakan penemuannya. Nah, menurut Bapak sebagai kepala sekolah, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari metode model yang dikembangkan oleh Pak Imai sebagai calon penggerak? Silakan Pak Keles. Baik. Yang kita harapkan sebenarnya dari program ini adalah bagaimana konsistensi atau kesinambungan dari program yang sudah dilakukan Pak Imai. Tingkatan-tingkatan. Kalau mungkin pada awal-awalnya adalah pemahaman kepada teman-teman sejawat itu mungkin paling 1-2 orang. Kita harapkan semakin banyak virus-virus tentang guru penggerak ini, bagaimana nantinya profil pelajar Pancasila itu diterapkan, kemudian mereka belajar itu juga bisa kita terapkan di sekolah. Artinya bahwa konsep ini bukan menjadi milik sebagian, yang kita harapkan lebih ditingkatkan. Mungkin juga nanti ketika di SMA Negeri 1 Unger Busra Mahani ada teman-teman guru yang lain dari sekolah lain, baik itu SD, SMP ataupun SMK, ini kita harapkan itu pemahaman terkait dengan prinsip Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar itu diberikan yang lain. Ya, yang kita harapkan sekali lagi saya tekankan bahwa yang kita harapkan adalah konsistensi dari apa yang dilakukan hari ini tidak menjadi mundur. Ya. Kalau pada hari ini kita menjadi teman sejawat hanya 2 orang, besok bisa menjadi 4, 6 dan seterusnya pada guru-guru yang lain. Ya, kemudian juga komentar praktik kami sampaikan bahwa mereka selalu siap bermotivasi. Saya memberikan pemahaman bahwa harus dari calon guru penggerak dulu yang bergerak sebelum kita menggerakkan yang lain. Harus dari bapak dan ibu calon guru penggerak dulu yang memulai hal baik sambil kita mengajak rekan-rekan yang lain. Perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dari diri kita, dan tidak akan terjadi kalau bukan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Mari kita tepuk tangan untuk orang terapun dan kepala SMA Negeri 1 Unger. Nanti izin pakai kami lanjut dengan berikutnya. Ini kami berikan kepada rekan sejawat PNJ. Pertanyaan kami, respon Bapak terhadap kehadiran calon guru penggerak, serta bagaimana perilaku yang Bapak bisa Bapak Ibu terdeteksi. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu karena aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak mulai dari selama mengikuti program guru penggerak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan tanggapan tentang aksi nyata yang telah dilakukan oleh terhadap kami selaku guru atau rekan sejawat. Tanggapan saya itu kemarin sebenarnya telah menerapkan pemahaman pembelajaran yang diterapkan oleh Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya sudah banyak melakukan perubahan-perubahan, terutama kepada kami selaku rekan sejawat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yayan Agusman Mangili. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Ya, baik, terkait pertanyaan tanggapan kami sebagai rekan sejawat terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Jumail SPDMPD selaku calon guru penggerak. Tanggapan kami sejauh ini tentunya sangat positif dan baik, karena apa yang telah dilakukan oleh Pak Jumail telah memberikan perubahan kepada kami mengenai pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip belajar yang tertuang dalam 3 semboyan Hajar Dewantara yang selama ini sudah kita ketahui bersama. Selain itu juga memberikan banyak hal-hal positif, budaya-budaya positif, kemudian meningkatkan motivasi serta kreativitas, kemudian keinginan siswa-siswa untuk terus aktif di dalam proses pembelajaran. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Bagus sekali responnya. Mengisi pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu sebagai rekan sejawat JDP dengan SPD melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan Pak Jumail SPD? Ya, baik, sejauh ini kami melihat perubahan yang begitu signifikan
khususnya di dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Jumail selaku calon guru penggerak, di mana jika sebelum-sebelumnya banyak menggunakan secara umum metode yang digunakan yaitu metode ceramah, tetapi sejauh ini sekarang lebih kepada menggunakan metode tutor sebaya, ya, di mana metode ini merangsang aktivitas belajar siswa untuk lebih aktif, untuk lebih bebas dalam mengemukakan ide, kemudian pendapat dan gagasan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua tentang perubahan dari proses pembelajaran. Ya, setelah Bapak Jumail ini mengikuti program calon guru penggerak, banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan dalam artian di metode pembelajaran. Kami di sini dulunya masih menggunakan metode ceramah. Dengan Pak Jumail mengikuti program calon guru penggerak ini, beliau menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya untuk kelas 11. Jadi saya selaku guru penjaskes juga telah mencoba metode dari Pak Jumail. Seperti misalnya kalau kami mengajar di penjaskes itu kan banyak di lapangan. Jadi sebagai contoh, tidak semua siswa itu melakukan kegiatan ekstra. Jadi ada salah satu siswa yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya di kegiatan ekstra bola voli. Jadi kemampuan siswa yang mengikuti kegiatan ekstra itu akan lebih daripada teman-temannya yang tidak ikut. Nah, siswa itulah yang kami jadikan sebagai tutor untuk mencoba menerapkan bagaimana ilmu yang dia dapat pada saat bermain voli di kelas lain. Sekali itu saja, Bu. Terima kasih. Luar biasa pergerakan Pak Jumail yang bisa dideteksi oleh rekan sedewannya. Mohon izin Bapak Ibu, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang dilakukan dalam guru penggerak Pak Jumail SPD di sekolah SMA Negeri 1 Wongbeduk yang kita pilih? Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Nah, jadi inspirasinya yang kami dapatkan kembali lagi ke yang awal tadi, bahwa yang selama ini kami lakukan itu mengajar kebanyakan dengan metode ceramah. Nah, jadi dengan adanya calon guru penggerak ini yang dimana yang dilakukan oleh Bapak Jumail SPD, bahwa di sini kami mendapatkan inspirasi dari segi metode pembelajaran. Kenapa? Dalam metode itu dilakukan yaitu tutor sebaya. Dengan tutor sebaya, di situ siswa merdeka belajar. Dalam artian mereka bisa menggunakan bahasa mereka selaku bahasa sebayanya. Jadi mudah dipahami oleh teman-teman yang lain. Sekira itu saja, Bu. Terima kasih. Ya baik, tentu saja kami mendapat begitu banyak inspirasi kemudian motivasi, khususnya kami sebagai rekan sejawat dari Bapak Jumail terkait metode proses pembelajaran yang akan kami pakai ke depannya. Kami akan menggunakan seperti yang sudah dicoba dilakukan oleh Pak Jumail agar kita bisa membuat siswa untuk lebih nyaman, lebih bebas, lebih senang, lebih aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga bisa mencapai yang kita target bersama, yaitu merdeka belajar. Saya kira seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk sejawat Pak Jumail SPD. Ini saya akan lanjut adalah instrumen untuk hati saya terhadap dalam bergerak mulai SPD dulu kan ya. Ada beberapa respon yang akan diberikan di dalam Anda melihat tentang pergerakan mulai SPD. Yang pertama, bagaimana gurunya memposisikan kalian dalam pembelajaran kelas dan juga pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, siswa dari kelas 12 IPS 3. Pak Jumail SPD di sini memposisikan kami sebagai pusat pembelajaran di mana Pak Guru sendiri memberikan kami kebebasan dalam berekspresi. Saya Sri Rahayu, kelas 12 IPS 3, akan menambahkan di sini Pak Jumail SPD MPD memberikan kami kebebasan untuk berinteraksi kepada teman-teman sekelas kami atau adik-adik kelas kami dengan menggunakan metode tutor sebaya berafiliasi. Saya ingin bersama ini dari kelas 12 IPS 2. Bapak Jumail SPD selaku calon guru penggerak di sini memberikan kami kebebasan untuk proses pembelajaran dalam metode
tutor sebaya dengan berafiliasi, di mana metode ini menghadirkan kami untuk berbicara di depan umum dan di banyak orang. Menurut saya, guru di SPDMPD memberikan posisikan kita pusat pembelajaran, memberikan kami pemahaman dengan jelas dan akurat agar kami mengerti secara jelas dan dapat mudah dimengerti oleh teman-teman. Demikian saja bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah kalian merasakan ada perubahan dalam interaksi Kak Imail sebagai calon guru penggerak di dalam proses pembelajaran kelas? Silakan. Di mana kami berikan berbagai macam metode pembelajaran yang bertumpu kepada murid dengan konsep Merdeka Belajar dengan profil belajar Pancasila. Perubahan dalam interaksi dari Bapak Jumail SPDMPD, di mana proses pembelajaran yang diterapkan oleh beliau bertumpu pada siswa itu sendiri, di mana kami berinteraksi dengan teman-teman sebaya dengan menggunakan metode belajar merdeka yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Akan interaksi secara bersama-sama dengan calon guru penggerak, di mana kami diberikan berbagai macam cara metode pembelajaran Merdeka Belajar dengan berkaitan profil Pancasila. Sedang adanya perubahan di saya ketika mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Jumail dengan metode tutor sebaya dengan berafiliasi, di mana Bapak Jumail memberikan kami berbagai macam pembelajaran yang kami dapat pahami dengan jelas dengan konsep Merdeka Belajar berkaitan dengan profil belajar Pancasila yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jumail selaku calon guru penggerak. Itu adanya pemahaman konsep Merdeka Belajar yang berkaitan tentang profil pelajar Pancasila. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Inilah tadi kita tepuk tangan dulu. Jangan ragu takut mengeluarkan pernyataannya. Anda bebas berkomunikasi, Anda bebas bernalar. Kemudian apa yang kamu bisa melihat perilaku dari guru kalian? Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja yang dilakukan guru bagi Jumail SPDMPD selama proses pembelajaran di kelas aksi nyata dalam penerapan dihajar di ruang tamu? Silakan. SPDMPD selaku calon guru penggerak di sini telah menerapkan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkan budaya positif terhadap siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Terhadap aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Jumail SPDMPD selaku calon guru penggerak di sini menerapkan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dan telah menerapkan budaya positif terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Bapak Jumail SPDMPD selaku calon guru penggerak banyak melakukan menerapkan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan budaya positif terhadap siswa. Sudah dilakukan Bapak Jumail SPDMPD dengan banyak melakukan perubahan yang menerapkan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menerapkan budaya positif terhadap siswa dalam proses pembelajaran di kelas. SPDMPD pada kelas kami itu menerapkan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dan telah menerapkan budaya positif terhadap siswa yang harus dalam proses pembelajaran maupun di luar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mana perasaan anak-anak sekalian terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jumail di dalam pembelajaran di kelas? Aksi nyata penerapan Ki Hajar Dewantara dalam memberikan segala kebebasan belajar. Ya, silakan. Perasaan saya itu merasa bangga dan proses pembelajaran ini bertumpu kepada murid dengan menggunakan metode tutor sebaya dan berafiliasi, sehingga kami dapat memotivasi kami untuk lebih mengembangkan lagi untuk diri kami. Memiliki guru yang memiliki pemahaman dan pemikiran terhadap siswa dengan apa yang kami inginkan dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan menggunakan metode tutor sebaya dengan berafiliasi, di mana kami dapat memandu diri kami untuk lebih berkembang dan berbicara di depan umum. Terima kasih. Perasaan saya selaku murid adalah saya merasa bangga telah melakukan tutor sebaya dengan berafiliasi, sehingga kami dapat memicu berkembangnya sesuai keinginan kami. Saya merasa bangga memiliki seorang guru dengan pemahaman seperti apa yang kami inginkan dari siswa ketika sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas, dengan melakukan metode pembelajaran tutor sebaya
dengan berafiliasi sehingga kami dapat membantu diri kami untuk berkembang sesuai keinginan kami. Merasa bangga pada Bapak Guru Jumat SPDMPD karena telah mengajarkan kita metode tutor sebaya sehingga kami dapat menuju diri kami untuk berkembang sesuai keinginan kami. Terima kasih. Akan kembangkan kata kunci dari belajar Dewantara itu ada keteladanan, kemudian ada dukungan, kemudian bisa menjadi motivator. Nah, itu semua bisa dikembangkan. Kemudian terakhir, mungkin ada harapan anak-anak sekalian terhadap Bapak Jumail SPDMPD sebagai calon guru penggerak selanjutnya. Silahkan kita bantu. Dan harapan saya untuk Bapak Guru, Bapak Jumail SPDMPD, semoga metode pembelajaran seperti ini terus dilanjutkan dan berkembang untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Untuk Bapak Jumail SPDMPD, semoga metode pembelajaran ini terus dilanjutkan dan terus berkembang untuk kegiatan sekolah kita. Untuk Bapak Jumail SPDMPD dapat melanjutkan dan meningkatkan perkembangan akademik sekolah kami dengan lebih maju. Kami sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 BPD, semoga proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jumail SPDMPD selaku calon guru penggerak semoga dapat terus berlanjut dan dapat meningkatkan pemahaman dan perkembangan akademik sekolah kami lebih maju lagi. Aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Jumail SPDMPD dapat terus berlanjut dan dapat meningkatkan perkembangan akademik sekolah dan sekolah kami lebih maju dan lebih giat lagi. Terima kasih. Ya, sudah minggu ya, sudah berjalan dengan kami, jangan tegang. Ketemu dengan guru, saya dengan Pak Jumail sama-sama guru. Hanya kebetulan saya mendampingi guru kalian dalam menjaga hal-hal yang baik di sini. Nah, betapa indahnya Pak Jumail memiliki peserta didik seperti yang ada di hadapan Bapak ini. Dia sudah berani mengungkapkan responnya terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kemudian kedepannya harapan-harapan itu sudah cukup tinggi untuk Bapak. Dan selama kami metode ini adalah untuk Bapak. Ini adalah tindak lanjut, perempuan baik, tindak lanjut dari dekat sejawat Bapak tadi telah memberikan respon. Ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, aku pendapat dekat sejawat ketika Pak Jumail meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran Pak Jumail yang apa kekuatan itu selesai. Kesempatan yang kepada saya. Jadi pendapat rekan sejawat mengenai umpan balik yang sudah saya lakukan bagi saya sangat memuaskan. Artinya apa yang sudah saya lakukan terhadap rekan-rekan saya yang ada di sekolah ini mengenai hal yang positif, ya, hal yang positif, di mana setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, mereka memberikan potensi yang baik, ya, memberikan respon yang baik. Nah, semua strategi metode yang saya lakukan, semuanya berbeda positif. Mungkin seperti itu saja. Iya, pertanyaan yang sekali. Pertanyaan kedua bagaimana? Bagaimana Pak Jumail meminta umpan balik kepada rekan sejawat dengan cara ya, silakan. Terima kasih. Jadi dalam hal meminta umpan balik kepada teman-teman saya, kali dahulu saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Setelah itu baru saya minta umpan balik dari mereka apa yang sudah saya lakukan. Jadi dalam hal ini metode yang sudah saya lakukan adalah metode dengan menggunakan tutur sebaya dengan berafiliasi. Jadi ini saya mendapat berbagai respon ya. Umpan balik yang sangat positif, yang bagi saya sangat berharga. Untuk saya selalu berjuang menata proses pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya. Untuk seperti itu. Jadi harus Pak Jumail ini pertanyaan berikutnya, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Terima kasih. Kalau bicara tantangan yang saya rasakan secara langsung, saya tidak mendapatkan tantangan yang begitu berat. Nah, secara signifikan setelah saya meminta balik, teman-teman memberikan respon yang positif karena mereka sudah bisa memahami secara langsung. Sebelumnya saya mendapatkan kehilangan apa yang
sudah saya lakukan. Setelah itu saya minta pemahaman mereka, apakah yang akan saya lakukan ini sudah sesuai atau tidak. Namun setelah saya minta pemahaman mereka merespon dengan positif. Bukan itu. Iya, Pak Mail, Komisi masih ada pertanyaan untuk Bapak. Bagaimana perasaan Pak Mail ketika mendapatkan uang balik dari rekan Siswa? Silakan. Terima kasih. Saya bersyukur kepada utamanya salah satu wakil kebijakan di kepala sekolah, Bapak Menteri SPD, yang telah memberikan saya satu kekuatan, memberikan saya kesempatan yang luas untuk melaksanakan proses pembelajaran saya. Ya, apalagi kalau kegiatan beliau sudah banyak memberi saya motivasi dorongan. Begitu juga dengan rekan-rekan sejauh saya. Jadi segala sesuatu yang saya inginkan dalam proses pembelajaran saya, mereka tidak ada yang merasa berat. Semuanya baik-baik saja. Seperti itu. Iya, kita lanjut pertanyaan terakhir untuk tidak lanjut umpan balik rekan sejawat. Bagaimana Pak Jumail merespon umpan balik yang Pak Jumail terima dari rekan sejawat Bapak? Silakan. Dan ini menjadi tanggung jawab moral saya. Ya, apa yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran khusus sebagai generasi ini merupakan beban moral saya. Karena hal ini saya lakukan dengan sendirinya. Jadi dengan tugas sebanyak ini saya berupaya membangun sebuah bangunan yang selama ini ya dijalankan ya sebagian guru yang ada di Indonesia, bukan di Pulau atau khususnya di Indonesia. Tapi pada umumnya itu banyak menggunakan ceramah. Ya, jadi anak-anak itu tidak terlalu banyak tentang ceramah seperti itu. Kita harus lebih pada kolaborasi dengan berbagai metode yang ada. Nah, jadi saya selaku yang bergerak dari kemarin untuk balik ini saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pengguna yang ada di Indonesia. Mulai dari kepala sekolah, teman sejawat saya dan siswa yang ada, semuanya baik semua. Jadi saya mudah-mudahan salah satunya kalau kita kami dengan Indonesia dapat terus. Terima kasih. Terima kasih. Tangan untuk salah bergerak kita. Memang sangat nikmat jika kita mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan satuan pendidikan beserta dengan satu pemimpin. Hebat ini, apalagi dengan stakeholder. Terima kasih Pak Jumail. Masih ada pertanyaan dari Bapak? Ya, kita lihat slide berikutnya. Komisi ini masih ada respon Bapak yang kami butuhkan sebagai tindak lanjut umpan balik ke murid. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak Jumail memposisikan siswa Bapak dalam ekosistem belajar? Silakan. Terima kasih. Dalam hal ini saya memposisikan siswa itu selaku siswa yang dimana artinya proses pelajaran ini perlu memahami apa yang disampaikan. Namun melalui tugas sekolah ini saya ingin memposisikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, mereka dalam belajar itu merasa nyaman, mereka bahagia dalam menuju pembelajaran mereka. Walaupun itu proses pembelajaran yang dilakukan semua materi yang disampaikan itu berasal dari mereka sendiri. Saya hanya selalu motivator di sini, selalu fasilitator saja. Nah, ini setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu, mereka dengan sendirinya dapat mendapatkan ilmu. Ya, sesuai dengan empat keterampilan harus dikuasai oleh siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Jadi, ini pertanyaan kedua untuk Bapak. Perubahan apa yang Pak Jumail rasakan dalam hal interaksi dengan siswanya? Ya, terima kasih. Hal yang paling dekat sekali dalam berinteraksi dengan siswa saya, di mana saya merasakan namanya kekuatan yang baik ya. Setelah saya melihat rutinitas dari siswa saya, sehingga membuat saya selalu berusaha bagaimana memotivasi mereka terus agar mereka tidak belajar. Mungkin seperti itu. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Di sana apa saja upaya yang sudah Pak Jumail lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dari murid atau siswa? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kelompok saya guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya bukan hanya mengajarkan bahasa Indonesia saja, tapi kita mengajarkan juga sastra. Jadi di sini ada bahasa dan sastra yang saya ajarkan. Dan di dalam bahasa dan sastra ini saya fokus kepada materi-materi yang bernuansa kesusastraan. Jadi dalam sastra itu kan ada di dalam cipta, rasa, dan karsa. Nah, di dalamnya bagaimana
merasa kita rasa itu, anak-anak secara langsung bisa memahami apa-apa yang ada dalam materi yang disampaikan dalam hal tersebut. Mungkin itu. Ya, bagus sekali Pak Junaid. Pertanyaan keempat Pak Junaid, bagaimana respon siswa Pak Junaid ketika Pak Junaid meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang Pak Junaid lakukan, termasuk perubahan yang sudah Pak Junaid lakukan sesuai pemikiran pihaknya Dewantara bulan lalu pendampingan nol. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi di sini setelah pendampingan yang lalu ini kan di modul 1 itu kan pemahaman pemikiran yang Dewantara. Nah, setelah di bulan ini saya terus melanjutkan ke pemahaman tersebut dan dalam pemahaman itu saya terapkan bukan saja dalam bentuk tindakan dalam menyampaikan pelajaran saya, tapi dalam sikap perilaku yang harusnya siswa ikuti sesuai dengan umur yang mereka miliki atau dengan standar-standar yang ada dalam pendidikan Dewantara. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana kita lanjut pertanyaan kelima. Bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Pak Junaid mendapatkan umpan balik dari siswa Pak Junaid? Terima kasih. Selanjutnya saya sangat menjawab juga yang sudah melaksanakan kegiatan maka dengan melihat umpan balik yang telah diberikan oleh siswa saya merasa berbangga. Berbangga, namun dalam hal berbangga ini saya tidak melupakan bahwa sebenarnya adalah beban yang harus saya pikir terus-menerus untuk meningkatkan pembelajaran ini bukan saja pada siswa yang ada hari ini, tapi saya ingin supaya tidak berkelanjutan, supaya ada hal-hal yang di sekolah lagi yang dapat dilakukan oleh siswa secara terus-menerus. Terima kasih banyak Pak Junaid. Saya lanjut pertanyaan ke-6. Umpan balik dari siswa Pak Junaid. Jadi salah satu cara merespon umpan balik yang diberikan oleh siswa selama ini adalah saya melihat sesuatu respon yang positif itu saya akan pertahankan dan perlu saya tingkatkan lagi. Namun kalau ada umpan balik yang saya rasa tidak bagus, itu saya akan sedikit banyak melakukan perubahan-perubahan yang baik lagi ke depan. Jadi umpan balik yang saya berikan hampir selama ini yang saya terima dari seluruh siswa saya semuanya baik-baik saja tanpa ada sedikit teman. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini untuk instrumen 1.6 nomor 1.1 dan 1.2. Apa hal yang Pak Junaid tindak lanjuti berdasarkan umpan balik dari siswa Bapak? Jadi harapan saya untuk umpan balik ini selama ini kan proses pembelajaran yang sudah lakukan dengan metode tutor pembelajaran yang dilakukan ini hanya berkisar pada kelas di mana saya mengajar. Nah, jadi untuk kita lanjut ke depan, saya akan berupaya secara keseluruhan dengan adanya rekan sejawat ini, supaya proses pembelajaran tutor pembelajaran ini banyak bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan yang ada di seperti itu. Iya, masih kita lanjut pada slide berikutnya. Masih untuk bagaimana sebagai proses pendampingan. Apa hal paling menarik yang Pak Junaid dapatkan setelah proses pendampingan 1 hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik jika Bapak mengatakan itu menarik? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi proses pendampingan hari ini saya katakan menarik karena dibandingkan dengan proses pendampingan yang awal yang lalu pendampingan awal, prosesnya ini terpisah. Jadi saja kita mendapatkan umpan balik itu dari baik itu dari sekolah, guru, dan atau rekan sejawat atau siswa itu tidak berada pada posisi yang sama seperti sekarang. Jadi hal yang menarik kali ini kita dapat menyatukan dalam satu wadah, satu tempat, dan kita dapat bersama-sama berinteraksi antara guru praktek, kepala sekolah, saya selaku di PJGP dan rekan sejawat seluruh bagian siswa yang saya sedang tunjuk untuk bagaimana kita berkomunikasi, membangun satu ekosistem yang baik. Biasa Pak Junaid, terima kasih banyak karena mengatakan menarik pendampingan hari ini. Jadi saya melanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan satu ini di pendampingan berikutnya nanti? Silakan Pak Junaid. Jadi kalau menurut saya mulai dari pendampingan 1 dan pendampingan 2 ini perbedaannya memang agak signifikan. Tadi saya katakan bahwa prosesnya di sini berbentuk pada proses yang dilaksanakan. Namun untuk kali ini saya melihat
tidak berjuang kita tinggal perbaiki aja. Ini sudah bagus sekali untuk kali ini, sudah bagus sekali. Nah perlu nanti kita pertahankan dan kedepannya program-program pendampingannya bukan hanya berpusat kepada 1 atau 2 guru saja, tapi lebih banyak lagi untuk seperti itu. Ada responnya bagus sekali untuk kami pengajar praktek. Kami mengucapkan terima kasih banyak, utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manggaduku. Terima kasih banyak Pak Maes. Semoga ke depan kami tetap diterima dengan baik untuk mendampingi calon guru penggantinya dan kepada anak sekalian. Terima kasih kehadirannya. Dan Pak Jumail, siap-siap kita berjumpa di kota Pariaman. Kalau masih